Dalam hadis yang panjang itu, hadis Imam Bukhari, dicatatkan di sana ada ketentuannya. As-sa'i ini harus betul-betul orang yang amanah dan profesional dia. Tidak boleh tidak ada amanah. Kalau di zaman Umar ibn Khattab itu hasabahu qabla an yuwadhifahu. Umar sebelum memilih pegawai apapun, termasuk pegawai mengambil zakat, itu dihisab dulu. Kalau bahasa kita diaudit. Coba anda bayangkan dalam satu riwayat itu Umar mengaudit Khalid ibn al-Walid, Muawiyah ibn Abi Sufyan, mengaudit Amr ibn al-As, diaudit itu. Apa kata Umar dalam satu riwayat? Yakni uktub kullu malin lakum. Semua harta kalian tulis di kertasnya, tulis. Kamu punya apa? Tulis. Kamu punya apa? Tulis. Kamu punya apa? Tulis. Begitu detail Islam itu mengajarkan kita bagaimana perbendaharaan harta umum ini, harta ammah, harta kaum muslimin. Supaya apa? Supaya tahu nantinya harta yang bertambah selama tugas mana. Kan sekarang diterapkan, saya KPK, Anda mencalonkan diri menjadi apa, ya, ikut serta anggota dewan, pemilu, macam-macam, ya KPK datang, coba asetnya mana, berapa uang yang Anda miliki. Nanti setelah masa jabatan, pasca jabatan, dilihat lagi mana yang berkembang, mana yang bertambah dari sumber mana, macam-macam. Itu sebenarnya konsep Islam. Kitabul Amwal di Abi Ubaid itu sangat cukup untuk menjelaskan bagaimana seharusnya perbendaharaan harta kaum muslimin itu, harta umum. Islam cukup sekali, konsepnya detail sekali. Maka dalam satu hadis itu Rasul mengutus sa'iz zakat, pengambil zakat dari kabilah Al-Asd. Kabilah Asdi ini dikenal, dipuji sering oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Asdiyun asadullah fil ard. Mereka itu singa-singa Allah di muka bumi itu. Sekarang orang-orang menganggap remeh kabilah Asad, kata baginda Rasul. La ya'tiyanna 'alaikum zamanun, akan datang suatu masa semua orang akan mengakui dirinya Asdi. Orang-orang akan mengatakan, ya laitani la laita kana abi asdiyan. Wahai sekiranya kemarin bapak aku itu seorang dari kabilah Asdi. Rasul mengutus satu orang dari kabilah Asdi, yuqal Ibnu Lutaybah. Dalam riwayat namanya itu Ibnu Lutaybah. Ibnu Lutaybah ini datang pergi ambil zakat. Ini zakat mawashi, zakat macam-macam harta dikumpulkan ke Ibnu Lutaybah. Kan sering kita pergi ke kampung, Pak, dinas. Kemarin famili saya pulang. Dari mana, Bang? Dari Takengan. Banyak kali sayuran. Iya, kalau ke Takengan ya sayuran lah hadiahnya. Kasih saya bilang nggak boleh saya terima itu. Haram. Hadis Ibnu Lutaybah, coba ingat hadisnya. Diutus Ibnu Lutaybah ambil zakat. Rupanya masyarakat kaum muslimin dilihat Ibnu Lutaybah mungkin kelihatan fakir, kekurangan ini tuh, dikasih hadiah. Kambing zakat ini kambing kecil ini untukmu, bawa pulang. Bangga bawa pulang. Rasul itu ketika kembali yang mengambil zakat diaudit lagi oleh Rasulullah. Fa'addahu Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal min aina ji'tum? Akhadna zakat, kami mengambil zakat ini itu. Min aina ji'tum bihadhi? Ini dari mana dapatnya? Ibnu Lutaybah mulai memilah. Ini ya Rasulullah lakum, ini untuk kalian zakat. Yang ini tadi dikasih hadiah saya. Marah Rasulullah itu. Marah, naik mimbar, mengumpulkan kaum muslimin, naik mimbar, duduk di atas mimbar baginda Rasul itu. Saya kalau melihat nasihat baginda Rasul di atas mimbar, saya tidak pernah dapatkan beliau mulai dengan salam. Maka saya ragu juga ini, ketika mau duduk kajian mulai dengan salam, itu dari mana itu? Assalamualaikum, itu dari mana itu? Rasul ya mulai saja langsung, ya, mulai dengan salam, akhiri salam untuk kajian, itu dari mana dasarnya itu? Ya. Karena dalam hadis-hadis baginda Rasul nggak mulai dengan salam.
Apalagi berbicara tentang hukum-hukum yang vital, yang sikapnya disikapi secara keras, kan tidak layak dimulai dengan salam. Salam itu kelembutan, kedamaian. Anda mau marah-marah, tapi mulai dengan yang lembut, bukan pada tempatnya. Rasul mengatakan, "Ma balu rijalin?" Ada apa dengan kalian ini? Begitu Rasul. Yang salah satu orang, yang dimarahi semuanya. Kalau kita hanya yang kapunya, ya, orangnya langsung dia tidak paham hukum. Rasul sedang memberikan wasiat untuk semuanya, memarahi semuanya. Ada apa dengan orang-orang ini? Kami mengutus dia mengambil zakat, tiba-tiba pulang ke tempat kami, hadza lakum wa hadza uhdiya li. Ini untuk kalian zakat, ini untuk aku. Hadiah bagiku. Rasul membuat satu kaidah gratifikasi itu. Orang yang hari ini, orang KPK, orang macam-macam itu membuat rumus capek sekali. Padahal rumus Rasul sederhana sekali. Ala jalasa fi baiti abi. Kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya? Tidak duduk di rumah ibunya? Ada enggak orang kasih hadiah? Artinya apa? Anda dikasih hadiah karena jabatan Anda itu. Gratifikasi haram. Bajunya hadiah, hakikatnya riswah, hakikatnya sogok itu. Bajunya hadiah, tapi hakikatnya sogok. Selama berhubungan dengan jabatan, itu gratifikasi riswah yang haram. Ini materi ini nggak bisa disampaikan di kantor-kantor. Hendang dia tengok. Temenan Ustaz. Iya. Ada seorang komandan, dia suka sekali dengan jamaah saya, tapi sudah dipindah tugaskan. Senang sekali dengan saya. Suatu ketika entah apa saya angkat hadis ini. Katimenan. Iya, semenan. Bagaimana kita tidak melakukan itu, Ustaz? Semua kita tertuntut untuk melakukan itu. Hana mangat, hana tajuk. Ya, selama berhubungan dengan jabatan, itu gratifikasi haram. Man ista'malnahu ala amalin farazaknahu rizqan, dalam hadis. Orang yang kami tugaskan, kami kasih rizki, kami kasih upah. Apapun yang dia ambil setelah itu, fahuwa ghalul. Itu termasuk dari harta ghalul. Harta ghalul itu harta rampasan perang yang kita sembunyikan. Orang sedang bagi harta rampasan perang, Anda mengambil sebagian, Anda simpan, itu dosanya besar sekali. Maka Rasul marah itu terhadap tindakan Ibnu Lutaybah dan lainnya. Naik kata sembah, kenapa kalian tidak duduk di rumah bapak kalian, di rumah ibu kalian, sobi hadiah. Artinya kalau Anda tidak punya tugas itu, ada tidak orang kasih hadiah. Itu standar gratifikasi seperti itu. Selama hadiah berhubungan dengan tugas jabatan, tidak boleh diambil. Cara gampangnya, kata Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, cara sederhananya, coba Anda pikirkan, kalau Anda tidak punya jabatan itu dikasih tidak? Kalau dikasih, berarti itu bukan gratifikasi. Saya punya jabatan, tiba-tiba datang kasih hadiah. Yang kasih siapa? Sepupu saya. Walaupun nggak punya jabatan, tetap dia kasih. Ya, itu bukan gratifikasi. Yang kasih siapa? Masyarakat. Ya, kita tugas dinas ketakingan, Pak. Sering pegawai itu kalau ketakingan bawanya pasti mobil pick up itu. Cari kalau mau rental mobil pick up yang dirental, Pak. Mobil pick up. Karena memang udah tahu lah kalau pulang turun dari sana itu, Masya Allah. Pak Idris penuh itu. Masya Allah. Family saya mau kasih. Saya bilang bukan, itu bukan hak Anda untuk memberikan saya. Yang kataron pun aja gelun. Selama berhubungan, oh enggak, ini hadiah. Memang hadiah, itu bajunya hadiah. Ini hadiah apa? Ini betul-betul hadiah dari kami. Walaupun betul-betul, tapi itu bajunya tetap riswah. Rusak sekarang birokrasi kita gara-gara hal seperti ini tidak kita perhatikan. Orang PLN datang ke rumah, Anda kasih uang juga. Dia punya gaji. Tidak berhak, tidak halal Anda berikan.
Mas sayang tu, tidak boleh. Anda yang kasih uang, besok datang panggilan yang sama dari luar, dari orang yang tidak punya uang, tidak kasih uang, dia akan mendahulukan panggilan Anda. Tidak profesional lagi. Gara-gara ini sering kita berhadapan dengan kantor-kantor pemerintahan, memberikan kita rasa ketidaknyamanan. Nyu najuk pempuh najuk ya namangan. Ya, ambil satu sertifikat di kantor, tak kita perhatikan tindakan selanjutnya itu. Nak peregam puh nak peregam, tidak nyaman. Rusak sistem kita. Justru pegawai-pegawai kita menikmati ini, itu haram. Itu gratifikasi diharamkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, satu pulpen diberikan muridmu dan kamu mengajarnya atas upah yang diberikan, haram engkau mengambilnya. Kita punya murid banyak ini. Tiba-tiba ada murid satu, dia kasih pulpen, Ustaz ini hadiah dari ibu, dari umi, dari apa. Haram ambil itu. Gara-gara pulpen itu Anda kasih nilai, oh si fulan itu nilai 40, dah kasih pulpen dia, naik dia jadi 45. Hilang profesionalitas. Harus amanah. Harus amanah. Marah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, "Halla jalasa ahadukum fi baiti abi." Kenapa kalian tidak duduk di rumah bapak kalian, di rumah ibu kalian? Ayuhda lakum amra. Apakah ada orang datang tiba-tiba kasih hadiah untuk kalian? Itu dhabitnya, itu standarnya. Man akhadaha, kata baginda, siapa yang mengambilnya, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan besok hari kiamat dengan memikul apa yang dia ambil itu. In kana ibilan, kalau sekiranya yang diambil, hadiah yang diberikan itu unta, maka unta itu akan bersuara keras di atas kepalanya. Menggendong unta di hari kiamat, unta itu berteriak di atas kepala kita. In kana baqaran falahu khuwar, kalau yang diambil itu lembu, lembu itu akan meraung-raung di atas kepalanya besok di hari kiamat. Begitu juga dengan kambing. Ancaman ghalul, ghalul itu ancamannya besar. Ghalul itu besar. Ghalul itu sama hukumnya dengan ketika kita berperang, mendapatkan harta rampasan perang, Anda melihat ada harta sesuatu, Anda curi, Anda sembunyikan, itu ghalul. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul menyamakan gratifikasi itu dengan ghalul yang Allah haramkan. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang hana mangat. Kapal laut sirat nan tambahan tayo. Kahana jadi. Tambahan kita memang lewat itu, Pak. Mengandalkan gaji pegawai ini itu sedikit sekali. Tambahan memang lewat itu. Haram itu. Haram. Tidak boleh. Tidak boleh mengambilnya. Anda punya biaya perjalanan dinas sudah ditanggung sama negara. Sampai ke daerah pihak yang Anda tuju memberikan lagi. Nyomi bak jalan, nyojib bak jalan, ini semua itu harus dikembalikan ke negara. Kecuali kalau sudah disahkan. Tidak ada masalah, ambil saja untuk kalian. Itu baru boleh. Kembalikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-sa'i yang datang bertugas mengumpulkan zakat dan juga tugas-tugas kaum muslimin lainnya, yang punya rezeki, yang punya upah, ya, itu harus berlaku secara amanah dan profesional. Itu jangan ambil-ambil. Bahkan ketika berbicara hewan kurban itu, ya, di Idul Adha saya mengatakan termasuk dari gratifikasi panitia kurban yang punya upah dari orang-orang yang berkurban mencari hewan kurban. Tiba-tiba kita sering beli hewan kurban, tiba-tiba dikasih apalah, dikasih potongan harga, dikasih ini. Bahkan kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, dikasih makan saja tidak boleh menerima. Pergi kita yang jual hewan kurban transaksi itu dapat hubu dia. Haram menerima itu. Harus minta izin ke atasan dulu. Boleh tidak? Boleh, baru boleh.
Artinya harus dikembalikan kepada yang berhak. Ini marah baginda Rasul luar biasa itu. Padahal bagi kita kan kasusnya mungkin sepele sekali, sederhana sekali. Rasul naik mimbar motor beliau. Jadi kaidahnya standar satu. Kenapa kalian tidak duduk di rumah bapak kalian, di rumah ibu kalian? Ada tidak yang kasih hadiah buat kalian? Jadi ketika berhadapan dengan hal itu, coba pertanyakan, kalau saya tidak punya tugas ini, saya dapat tidak hadiah itu? Kalau dapat, itu bukan gratifikasi, boleh Anda ambil. Kalau tidak dapat, masuk ke dalam ghalul yang diharamkan. Nah, itu bajunya baju hadiah. Jadi jangan terkecoh dengan ucapan hadiah. Nyo hadiah kamu. Nah, itu enggak ada. Hakikatnya itu tetap riswah. Nah, kita perbaiki sedikit-sedikit. Ya, kita perbaiki sedikit-sedikit. Walaupun kita tahu birokrasi kita, kalau ini kita amalkan, izin sekolah nggak dapat sampai hari ini. Tadeng Mbak Gari, hana aja yang pre, hana bibir, hana lili. Ini jamaah kaum muslimin rahimahumullah.